Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk semua ya Zoom ya? Udah nanti diingetin lagi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, dimohon semuanya buat on kamera ya dan aktif. Ini nanti bakal masuk ke penilaian sikap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Kira-kira hari ini ada berapa orang ya yang nggak hadir ya? Insya Allah ya pembelajaran pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya minggu lalu kita belajar materi apa kalian? Ada yang masih ingat? Halo? Entalpi reaksi hukum Hess. Oke. Dari gambar ini, dari pengkaratan besi dan pembusukan makanan serta ledakan bom, ini apa ada yang tahu nggak kenapa sih ini tuh bisa terjadi gitu? Reaksi. Betul ya. Laju reaksi kita di sini tuh karena terjadinya laju reaksi ya. Untuk pembelajaran hari ini tuh Ibu harap kalian tuh bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Sudah menyinggung apa itu laju reaksi ya? Laju reaksi ini bisa didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi tiap satuan waktu. Satuan waktunya itu bisa berupa detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Nah, suatu reaksi kimia itu bisa melibatkan perubahan dari reaktan atau zat bereaksi menjadi produk atau zat hasil reaksi. Nah, jika kalian ini mereaksikan suatu senyawa tertentu, seiring berjalannya dengan waktu, jumlah senyawa yang bereaksi ini akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, jumlah produk yang terbentuk akan semakin banyak. Nah, bagaimana sih menentukan laju reaksi? Nah, laju reaksi ini bisa ditentukan melalui suatu percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya produk yang dihasilkan ataupun banyaknya reaktan yang bereaksi pada selang waktu tertentu. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Di sini ada reaksi yang berlangsung dengan lambat, yaitu pengkaratan besi dan pembusukan makanan, serta reaksi yang berjalan dengan cepat, yaitu ledakan bom. Kira-kira, nih ya, kira-kira, kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Nah, ini terjadi karena, sebentar. Nah, ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut, gitu. Nah, sebelum kita memasuki atau mempelajari faktor-faktor laju reaksi, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu teori tumbukan. Nah, ini sangat penting ya di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, apa itu teori tumbukan dan bagaimana itu teori tumbukan? Nah, kita lihat videonya aja ya. Perhatikan video berikut. Nah, di dalam suatu wadah, ya molekul bereaksi itu akan selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain nih. Kayak gini, dia bertumbukan kan satu sama lain, baik itu dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan ini, nah ini dia, akan memutuskan ikatan molekul bereaksi dan kemudian akan membentuk ikatan baru gitu dari hasil bereaksi membentuk produk baru. Nah, seperti ini yang akan menghasilkan, yang tidak menghasilkan produk. Ini tumbukan yang menghasilkan produk. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, faktor-faktornya itu ada 5 ya. Ada luas permukaan, konsentrasi, katalis, tekanan dan volume, dan temperatur. Nah, contohnya nih. Ini contoh dari pengaruh konsentrasi. Nah, kita lihat videonya.
Nih, dari video ini nanti coba kalian perhatikan ya. Nanti Ibu akan tanya ke kalian, coba diperhatikan. Yang ditabung A itu. Yang ditabung A itu ditabung A. ditaruhin klorik encer. Kalau Iya. yang misalnya yang B itu ditaruhin klorik yang pekat. Iya, terus apa lagi? Ayo, ada yang bisa bantuin Tapi lagi yang nggak? paling cepat bereaksi itu yang tabung B. Ya, Iya, tabung B. betul. Betul, Bisa betul. ini. Iya. Ada yang tahu nggak itu kenapa tadi yang Ibu udah jelasin? Ada yang bisa nangkap? Karena Suaranya, Bu. suara saya kenapa? Karena hidro apa sih? Hidroklorik. Tabung B itu lebih cepat bereaksi karena ini tadi kita membahas tentang faktor pengaruh konsentrasi ya. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Nah, kenapa tabung B ini dia semakin cepat reaksinya? Karena jika konsentrasi ini besar, maka jumlah partikelnya itu semakin banyak. Ketika jumlah partikel ini banyak, sehingga tumbukan yang dihasilkan dari partikel itu akan semakin banyak pula. Gitu. Ketika tumbukannya itu banyak, maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor pengaruh luas permukaan. Nah, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, nih dari gambar aja dulu deh, saya jelasin. Karena videonya takut putus-putus ya. Nih, dari gambar di sini ada 2 tabung. Sama-sama dimasukin HCl. Iya. Tapi kemudian yang dimasukin lagi Fe dengan bentuk yang beda-beda. Ada yang serbuk, ada yang batang. Kira-kira menurut kalian akan lebih cepat mana yang bereaksi? Yang serbuk. Betul, betul banget, betul sekali ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena iya, gimana? Serbuk itu cepat larutnya. Betul, betul. Coba kita hubungkan ke luas permukaan ya. Nih, luas permukaan serbuk itu kan dia lebih kecil ya daripada yang batang ukurannya. Iya, lebih kecil nih daripada yang batang. Iya. Sehingga kalau ukurannya itu dia kecil, berarti luas permukaannya itu semakin besar. Ketika luas permukaannya besar, maka yang bertumbukan itu akan semakin banyak. Partikel-partikel yang bertumbukan itu akan semakin banyak. Ketika partikel yang bertumbukan semakin banyak, akan menghasilkan laju reaksi yang cepat pula. Gitu. Jadi, Ibu ulangi, kenapa serbuk Fe ini lebih cepat bereaksi? Karena luas permukaannya itu semakin besar ketika ukuran partikelnya ini semakin kecil. Kan serbuk ini lebih kecil ya daripada batang, ukurannya. Ukurannya itu semakin kecil nih Fe, berarti luas permukaannya itu lebih besar. Gitu. Ketika luas permukaannya besar, maka partikel-partikel serbuk Fe ini, partikel-partikel Fe ini akan bertumbukan nih di sini. Akan semakin banyak bertumbukannya gitu dibandingkan yang batang. Nah, kalau dia bertumbukannya ini makin banyak, berarti dia laju reaksinya itu cepat gitu. Gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, itu yang paling Iya. cepat bereaksi tadi kita lihat Zn serbuk gitu. Ini ada contoh percobaannya yang lebih jelas tadi yang Ibu udah sampaikan gitu. Berarti benar ya, yang serbuk itu bakal lebih cepat ya daripada batang. Faktor luas permukaan. Jadi, Ya, kayak Nurul boleh. kan tadi tadi kan ada yang serbuk sama yang batang. Ya. Terus kalau yang serbuk kan cepat larut, terus luas permukaannya juga semakin besar. Nah, nanti di situ partikel yang bertumbukan juga semakin banyak dan laju reaksinya semakin cepat. Betul, betul tidak. Yaitu faktor suhu, pengaruh suhu ya. Nah, dari gambarnya dulu deh nih. Kita lihat, di sini ada yang di air dingin dan di air panas. Kira-kira kalau misalnya tablet, kita celupin nih barengan di air panas sama di air dingin. Cepetan mana, yo? Gampang banget nih. Panas. Nah, panas kan ya yang pasti. Nah, ini kenapa sih bisa kayak gitu? Nah,
jika suhu ini besar atau suhu dinaikkan, itu energi kinetik dari molekul-molekul reaktan itu akan bertambah gitu. Nih, jadi misalnya suhu dari ini deh, hot water, kita pakai yang air panas. Jika suhu ini dinaikkan, berarti kan suhu air ini kan panas ya, dinaikkan. Nah, maka energi kinetik dari molekul-molekul si tablet ini dia akan bertambah. Nah, ketika energi kinetik ini bertambah, maka molekul si tablet ini akan lebih sering bertumbukan gitu. Ketika dia lebih sering bertumbukan, maka laju reaksinya akan semakin cepat gitu. Kembali lagi ke konsep yang pertama kayak gitu ya. Jika tumbukan itu banyak, maka reaksi akan berlangsung dengan cepat. Konsepnya gitu ya. Nah, benar ya berarti ya yang dikatakan tadi ya, yang di air panas itu lebih cepat larut ya. Nah, dari yang tadi, ayo ada yang bisa nyimpulin lagi tekanan dan volume. Nah, kelihatan? Oke. Pengaruh tekanan dan volume itu bagaimana sih? Nah, tekanan sama volume ini dia berbanding terbalik ya. Nah, ketika tekanan ini diperbesar, maka volume diperkecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume diperbesar. Nah, misalnya nih, di dalam suatu sistem, tekanan ini dinaikkan. Berarti kalau tekanan dinaikkan, volume diperkecil. Maka jarak antar partikel per reaksi akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar. Dan ketika tumbukan efektif itu semakin besar, maka laju reaksi akan bertambah. Begitu ya. Nah, ini bisa dicatat nih. Kalau ada yang mencatat. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah belum? Udah catat? Di screenshot, Bu. Oh, screenshot boleh ya, nggak apa-apa screenshot ya. Zaman sekarang ya, di screenshot. Oh, jangan lupa jangan dihapus ya di situ. Screenshot dihapus ya ditulis. Iya. Oke. Lanjut nih, kita ke pengaruh yang terakhir, pengaruh katalis. Nih, bikin apa nih? Apa sih nih? Tape. Iya, tape singkong ya. Nah, tape singkong ini tuh ternyata dia ada pengaruh katalis di dalamnya ketika membuat tape singkong. Itu kenapa sih gitu katalis ini bisa mempengaruhi laju reaksi gitu. Nah, karena katalis ini dia mekanisme kerjanya itu atau dia ini sebagai mempercepat reaksi itu dia sebagai pembantu ibaratkan. Dia membantu reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah sehingga reaksi ini tuh lebih mudah gitu dan lebih cepat. Ibaratkan katalis ini tuh apa ya, macomblang lah gitu. Dia misalkan mempermudah antara molekul atau partikel si Na dengan Cl ini bertemu gitu, bertumbukan gitu. Makalah ya Na dan Cl ini ketika dia udah bertumbukan maka dia akan menghasilkan soda kan gitu sebagai NaCl. Maka katalis ini yang bakal mempercepat reaksi gitu. Paham nggak? Paham ya? Nah, oke. Nah di grup itu ibu udah bagiin kalian kerjain, bisa nggak? Ibu kasih waktu 5 menit deh. Sekarang kita sampai jam 2 ya? Yang obat itu. Iya, yang obat. Ya, yang obat coba deh ya. Nanti di sini di mana? Boleh ditulis dulu di buku, nanti ibu tanya yang bisa jawab. Di sini aja nanti kita bahas ya. Satu itu kan Ya, Nurul. ada 2 obat ya. Ya. Yang tablet sama yang serbuk. Ya. Kalau yang lebih cepat larut dan diproses di dalam tubuh yang serbuk. Ya, betul. Soalnya kan partikel yang bertumbukannya itu semakin banyak ya. dan reaksinya itu akan semakin cepat. Iya, kenapa dia? Ya, betul ya, Nurul. Ya, terus lanjutin. Kalau misalkan yang tablet itu kayak berbanding terbalik gitu sama yang serbuk. Oke, betul ya. Udah, Nurul, cukup ya. Nah, benar banget apa yang dikatakan Nurul. Nah, yang akan cepat bereaksi atau cepat larut di dalam tubuh itu yang obat serbuk. Kenapa? Karena ukuran dari obat serbuk ini kan lebih kecil. Nah, ketika ukurannya lebih kecil, maka luas permukaannya itu akan semakin besar. Ketika dia luas permukaannya semakin besar, maka partikel-partikel yang akan bertumbukan itu semakin banyak gitu. Makalah terjadinya laju reaksi yang semakin cepat gitu ya. Jadi kan ada 3 faktor. Yang pertama luas permukaan. Iya. Terus? Kalau yang tentang luas permukaan itu tentang partikel yang bertumbukan. Karena partikelnya semakin kecil maka laju reaksinya semakin cepat. Iya. Terus lanjut? Terus kalau yang faktor kedua pengaruh suhu. Ya. Kalau pengaruh suhu kan ada yang tentang tablet itu yang dimasukin dari panas. Ya. Itu akan menimbulkan energi kinetik dari molekul-molekul si tablet bertambah dan sering bertumbukan, maka reaksinya akan terjadi semakin cepat sama kayak yang pertama. Ya. Yang pengaruh luas. Betul. Lanjut. Yang ketiga? Yang ketiga ada tekanan dan volume. Iya, betul. Tekanan dan volume. Kalau tekanan dan volume itu berbanding terbalik, kayak misalnya kalau tekanannya itu diperkecil maka volumenya diperbesar dan sebaliknya gitu. Iya. Terus kalau pengaruh katalis itu kayak sebagai pembantu untuk reaksi lain agar mempermudah terjadinya suatu reaksi. Iya, benar. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu rasa cukup ya, udah 1 menit lagi, tinggal 1 menit lagi. Nanti itu Ibu udah nge-share di grup ya, Google Form. Nanti tolong kalian isi ya. Nanti Ibu kasih waktu 30 menit sampai 14.30. Nanti tolong diisi ya. Nah, untuk materi yang kurang jelas nanti bisa ditonton. Link YouTube nanti Ibu share juga linknya ya di grup. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, anak semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Walaupun siang-siang gini ya, itu semangatnya tetap jalan. Alhamdulillah. Gitu. Mohon maaf jika Ibu banyak salah dan kekurangan. Kurang lebihnya dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.